Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran, rupiah keok terhadap dolar Amerika Serikat tembus 16.200 atau naik sekitar 5% dibandingkan dengan nilai tukar sebelumnya. Pengamat bilang faktor utamanya adalah eskalasi suhu politik di Timur Tengah, khususnya semakin memanasnya konflik Iran-Israel yang berdampak negatif terhadap perekonomian global. Bagaimana dengan keputusan MK yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran? Apakah juga salah satu faktor? Berita baiknya, pasar saham di Indonesia merespons positif terhadap keputusan MK yang memenangkan Prabowo Gibran ini. Tapi bagaimana dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar? Seperti yang sudah disebutkan di atas, rupiah keok terhadap dolar pasca keputusan MK. Meski menurut pengamat pemicunya adalah faktor eksternal, yakni eskalasi politik di Timur Tengah, bukan faktor internal. Pertanyaan yang menarik untuk diajukan adalah, akankah rupiah menguat selama pemerintahan Prabowo? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Tergantung kebijakan yang diambil. Tapi saya menduga keras, rupiah tidak akan pernah menguat di bawah pemerintahan Prabowo. Sepanjang Prabowo lebih menekankan kebijakan-kebijakan populis, seperti program makan gratis, yang dijanjikannya selama kampanye. Harus diakui bahwa di tengah-tengah masyarakat saat ini, timbul ketidakpercayaan bahwa 5 tahun ke depan, selama pemerintahan Prabowo, praktek korupsi yang telah merajalela selama pemerintahan Jokowi tidak akan bisa dikendalikan dengan baik, apalagi diturunkan. Bahkan kemungkinan semakin merajalela. Mengingat kebijakan-kebijakan populis Prabowo, seperti yang dijanjikan selama kampanye, sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Misalnya program makan gratis. Bila program ini direalisasikan, maka ini akan butuh dana besar, dan godaan korupsinya pun akan semakin besar. Bila program ini tidak mendapat pengawasan yang ketat, maka malapetakalah yang akan terjadi. Korupsi besar-besaran akan bermunculan di mana-mana. Persoalannya adalah, berdasarkan pengalaman empiris dalam pemerintahan Indonesia, pengawasan adalah aspek pemerintahan yang paling lemah pelaksanaannya. Ada dua hal yang perlu kita catat mengapa korupsi tidak akan mereda di bawah pemerintahan Prabowo. Pertama, selama kampanye, sepanjang yang saya amati, Prabowo tidak pernah menyinggung kebijakan mitigasi praktek korupsi. Yang paling sering disampaikan kepada masyarakat adalah kebijakan makan gratis. Ini dapat diartikan bahwa Prabowo tidak atau belum memiliki konsep pemberantasan korupsi. Kedua, selama pemerintahan Jokowi, angka terbaik indeks persepsi korupsi Indonesia yang pernah dicapai adalah 40 tahun 2021. Namun 2 tahun berikutnya, yakni tahun 2022 dan 2023, angka ini turun menjadi 34, yang artinya praktek korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan. Bahkan International Transparency menyimpulkan bahwa program pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berjalan efektif. Praktek korupsi inilah yang nantinya akan membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk, yang memicu semakin membengkaknya utang luar negeri, karena digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang diakibatkan oleh praktek korupsi. Sekedar informasi, utang luar negeri Indonesia per 31 Desember 2023 mencapai 8.000 triliun rupiah lebih. Jika dikonversi menjadi utang rakyat, maka setiap warga Indonesia akan memiliki utang sebesar 29 juta rupiah lebih, bila penduduk Indonesia berjumlah 280 juta jiwa lebih. Tentu saja utang luar negeri yang tidak terkelola dengan baik akan dapat memicu inflasi di dalam negeri, yang artinya akan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan Prabowo? Paling tidak ada dua hal yang urgen yang harus dilakukan Prabowo. Pertama, pasca keputusan MK, Prabowo sudah harus mulai memikirkan dan merancang kebijakan-kebijakan untuk memitigasi praktek korupsi. Semisal, kebijakan-kebijakan strategis, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, yang mengedukasi masyarakat untuk berperilaku produktif. Kedua, sebaiknya dalam menjalankan roda pemerintahannya nanti, Prabowo berani mengambil kebijakan-kebijakan non-populis dan tidak terlalu menekankan pada kebijakan-kebijakan populis seperti program-program penggratisan yang dapat membuat masyarakat berperilaku konsumtif dan kurang produktif. Oke pemirsa, demikian video kita kali ini. Thank you very much for watching. Goodbye and take care. See you next.